Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Di kesempatan ini, saya akan coba berbagi sebuah informasi terbaru terkait insentif GPPNS Kementerian Agama untuk guru-guru yang mengajar di madrasah swasta. Ada informasi penting terkait solusi yang bisa ditawarkan bagi sobat sekalian yang insentifnya itu baru cair setengah. Selain itu, di akhir video nanti akan saya tambahin sebuah informasi bagi sobat sekalian yang kiranya insentifnya itu kemarin bahkan tidak cair sama sekali atau memang dinyatakan tidak berhak ya. Nah, gimana informasinya? Simak di video ini hingga akhir supaya nggak gagal paham. Dan tentunya supaya solusi ini bisa maksimal menyelesaikan kendala sobat sekalian. Ya udah, nggak perlu basa-basi, langsung saja kita masuk poin intinya. Nah, sobat YouTube sekalian, langkah pertama yang harus kalian lakukan tentu saja adalah login di akun Simpatika masing-masing. Dengan cara klik login, terus klik login PTK ya. Kemudian, setelah Bapak Ibu Guru login, maka akan muncul sebuah notifikasi seperti ini. Yang intinya di sini ini bahwa batas waktu untuk pencetakan ya atau aktivasi rekening mandiri itu tanggal 31 Januari 2023. Sekarang ini kalau nggak salah tanggal 29, jadi masih ada tersisa beberapa hari lagi. Nah, maksudnya kenapa kok disuruh aktivasi ini? Karena masih ditemukan beberapa guru yang memang belum melakukan aktivasi ulang. Dan dengan ini, bagi sobat sekalian yang kiranya kemarin hanya dapat separuh, bisa melakukan hal ini juga. Jadi langkah pertama adalah cek kembali di bagian ini. Di bagian rekeningnya sobat, itu kira-kira rekening ini sama dengan yang pertama sobat aktivasi di bank atau berbeda. Jadi seandainya ini nanti berbeda, maka sobat harus aktivasi kembali. Tujuannya apa? Supaya nanti rekeningnya ini aktif dan bisa dicairkan separuhnya. Nah, kalau seandainya ternyata rekeningnya masih sama, berarti kemungkinan besar tetap akan disalurkan ke sini kembali seandainya memang ada penyaluran. Nah, kemudian sobat tinggal ngecek aja di Livin Mandiri atau bisa langsung datang ke Bank Mandiri langsung ya ke sini. Kemudian sobat itu cek dan tanyakan ke bagian terkait apakah insentif setengahnya sudah masuk atau belum. Kalau sudah masuk ya tinggal ditarik aja. Jadi seperti itu. Jadi pertama sobat itu harus cek dulu ya nomor rekeningnya ini sama atau berbeda. Nah, ngeceknya di mana? Di sini sobat sekalian. Pertama, pastikan dulu bahwa sobat itu nanti memang benar-benar ini layak mendapatkan tunjangan. Kemudian nanti di bagian GPPNS, sobat sekalian bisa cetak ulang. Di sini yang di bagian ini ya, ketika dinyatakan layak, sobat tinggal cetak ulang, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian poin pentingnya sobat lihat di sini di rekeningnya. Jadi kira-kira rekeningnya ini sama atau berbeda. Kalau rekeningnya sama, berarti tadi itu tunggu saja sampai muncul di Livin Mandiri atau bisa langsung cek di Bank Mandirinya. Kemudian cairkan. Kalau ternyata masih belum muncul saldonya ya tunggu dulu ya sampai muncul. Namun pada saat memang nomor rekeningnya ini berbeda, berarti sobat harus lakukan aktivasi kembali secepatnya. Kenapa? Karena berdasarkan tadi ini tanggal 31 Januari ini adalah batas akhir untuk aktivasi rekeningnya. Jadi seperti itu sobat. Jadi bagi sobat sekalian yang baru cair separuh, silakan lakukan aktivasi kembali. Kemudian, bagi sobat YouTube yang seandainya belum cair sama sekali, sobat bisa lihat ya, di sini ada alur tunjangan insentif tahun 2023. Pastikan sobat itu nanti ngerti alur ini. Jangan sampai berikutnya nggak cair lagi karena salah alurnya. Pertama, guru itu harus memenuhi syarat sobat sekalian. Nah, syaratnya itu udah disiapin di sini, sebentar diinfokan ya. Setelah syaratnya itu semua terpenuhi,
guru itu harus melakukan pengusulan. Jadi lakukan pengusulan di Simpatika tentunya. Kemudian usulan tersebut nanti akan dilakukan pengecekan oleh pihak kabupaten atau kota. Nanti akan dilakukan persetujuan kalau memang sudah layak ya. Setelah itu akan jadi sebuah data calon kandidat. Jadi tadi data dari sini tadi dikasih ke sini, baru menjadi data calon kandidat. Jadi baru calon ya. Kemudian data tersebut nanti diserahkan ke bagian pengelolaan data di tim pusat. Oleh tim pusat, data tersebut diolah, kemudian nanti akan jadi beberapa data yang intinya menjadi kuota masing-masing provinsi. Jadi di provinsi A ada kuotanya sekian, provinsi B sekian gitu. Setelah itu, kemudian nanti data tersebut akan diverifikasi oleh bagian Dukcapil. Jadi tentunya data nanti akan diverifikasi. Bagi yang datanya cocok, maka langsung bisa ditetapkan sebagai penerima. Kalau datanya nggak cocok, berarti harus dicek kembali dan diperbaiki selagi bisa. Nah, tadi di sini guru itu harus memenuhi syarat. Jadi syarat-syaratnya kurang lebih kayak gini. Namanya harus sesuai dengan data capil yang online. Kemudian nomor induknya juga, tempat lahirnya juga harus sesuai, tanggal lahirnya harus sesuai, nama ibu kandungnya harus sesuai. Jadi mereka semua ini, data ini harus sesuai dengan data yang di Dukcapil dan online. Kemudian disimpatikannya harus aktif, kemudian minimal 6 jam JTM. Jadi 6 jam itu harus yang tatap muka ya. Bahkan kemarin itu ada informasi di Juknisnya itu harus linier, kalau nggak linier nggak bisa. Kemudian aktif berturut-turut selama 2 tahun di Simpatika. Kalau ternyata 2 tahun terakhir ini ada 1 semester nggak aktif, berarti nggak bisa. Kemudian berikutnya belum sertifikasi, belum memiliki NPK, kualifikasinya minimal D4, belum usia pensiun, dan sejenisnya. Sobat bisa lihat di sini ya, sobat sekalian, bisa baca sendiri. Jadi itu sobat sekalian, informasi yang perlu saya sampaikan kepada sobat bagi yang insentifnya baru cair separuh ataupun nggak cair sama sekali. Mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa berguna dan bermanfaat buat sobat sekalian. Terima kasih sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.